Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar Programmable Logic Control atau PLC. Jadi sebelum kita masuk ke dalam program PLC, kita harus memahami dulu konsep dasar pemrograman logik. Ada konsep biner, PLC atau Programmable Logic Control atau Smart Relay menggunakan sistem bilangan biner atau bilangan berbasis 2. Variabel yang dapat dianggap mempunyai dua nilai, 0 atau 1. Keadaan ini disebut dengan dua keadaan atau two state yang diartikan on atau off, hidup atau mati, ya, aktif atau tidak aktif, ada sinyal atau tidak ada sinyal. Nah, fungsi logika ini terdiri dari beberapa fungsi antara lain. Yang pertama adalah fungsi logika N. Pada logika N ini dinyatakan bahwa keluaran logika akan bernilai 1 jika semua masukan bernilai 1. Jika ada salah satu masukan pada logika N bernilai 0, maka keluaran akan bernilai 0. Diagram rangkaian relay yang dapat menggambarkan konsep logika N adalah saklar yang disusun secara seri. Jadi, fungsi logika N ini adalah saklar yang disusun secara seri, di mana output akan dialiri arus listrik jika dan hanya jika kedua saklar berada pada keadaan tertutup. Jadi, logika N ini digambarkan dua saklar terbuka, ya, disusun secara seri. Nah, persamaan bolennya Q1 sama dengan I1 kali I2. Ini adalah simbol logika N. Input I1, I2, dan output Q1. Tabel kebenarannya seperti tadi, jika semua masukan bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kita lihat di sini. Apabila salah satu inputnya bernilai 0, ini 0, 0 ya, nilainya akan 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, baru 1. Ini juga kita presentasikan dengan apabila kita off kan, maka ini akan mati. Off, on, tetap off. On, off, tetap off. On, baru on. Nah, seperti ini gambar rangkaian kendali untuk logika N. Saklar 1, saklar 2. Ini untuk ladder diagramnya I1, I2, dan Q1. I1, I2 disusun secara seri. Logika yang digambarkan pada pemrograman logik di Zeliosoft 2. Ini output akan bernilai 1 atau output ini akan hidup apabila kedua inputnya di-on-kan. Ya, kita coba, apabila salah satu inputnya off, maka outputnya juga akan off. Kita coba simulasikan. Apabila I1 dan I2 kita off-kan, maka lampunya akan off. Apabila I1 kita tekan dan kita on-kan, I2 kita off-kan, tidak kita tekan, maka lampunya akan tetap padam. Apabila I2 kita on-kan, sedangkan I1 kita off-kan, maka lampu juga akan padam. Nah, dia akan bernilai 1 apabila kedua inputnya kita on-kan. Kita on-kan I1, kita on-kan I2, maka outputnya akan menyala. Jadi, gerbang logika N ini Q1-nya akan menyala atau outputnya akan menyala apabila kedua inputnya kita on-kan.
atau kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. OR. Kita masuk ke fungsi logika OR. Pada logika OR, jika keluaran akan bernilai 1, jika salah satu masukannya bernilai 1. Logika ini menggambarkan susunan saklar paralel yang dihubungkan dengan beban. Beban dialiri arus listrik jika salah satu saklarnya terhubung dan beban tidak akan dialiri arus listrik jika kedua saklar dalam keadaan terbuka. Nah, ini persamaan booleannya. Q1 sama dengan I1 ditambah I2. Simbol logika OR, ini simbol logikanya. Tabel kebenaran untuk logika OR. 0 tambah 0, 0. I1-nya 0, I2-nya 1, maka outputnya 1. I1, 1, I2, 0, outputnya 1. I1, 1, I2, 1, maka outputnya 1. Ini gambar rangkaian listriknya ya. Ini dinamakan simbol logika OR. Ini fungsi. Ini adalah fungsi logika OR yang saklarnya atau masukannya disusun secara paralel. Ini adalah bebannya. Tadi input akan bernilai 1 atau output akan bernilai 1 apabila salah satu inputnya bernilai 1. Nah, seperti ini. Ini rangkaian paralel yang pernah kita pelajari di kelas 1 apabila ini hidup gitu. Nah, kita coba untuk mensimulasikannya. Apabila I1 dan I2 dalam keadaan off, maka outputnya akan off. Apabila I1 kita tekan, kita on-kan, maka I1-nya akan on. I2 kita tekan, maka Q1 outputnya akan on. Nah, kalau I1 kita tekan, I2 juga kita tekan, maka inputnya tetap akan menyala. Jadi, fungsi logika OR ini, apabila salah satu inputnya bernilai 1, atau salah satu inputnya kita on-kan, maka outputnya akan on. Itu adalah fungsi logika OR. Nah, sedangkan ini adalah fungsi logika NOT. Fungsi logika NOT ini adalah fungsi logika paling sederhana. Ini adalah fungsi logika NOT. Fungsi logika NOT ini adalah fungsi logika paling sederhana pada fungsi logika logik lainnya. Logika ini bertujuan untuk membalik nilai sinyal masukan. Misalnya, sinyal masukan bernilai 1, maka sinyal keluarannya bernilai 0. Demikian pula sebaliknya. Berbeda dengan logika AND dan OR, logika NOT hanya mempunyai satu input dan satu output. Hubungan relay yang menggambarkan logika NOT ditandai dengan sebuah saklar NC. Bisa Anda lihat di sini ya, ini NC. Ini. Apabila ini kita tekan, lampunya akan padam. Seperti itu. Persamaan booleannya I sama dengan Q0. Artinya, apabila nilai inputnya 0, maka nilai outputnya akan 1. Nilai inputnya 1, maka nilai outputnya akan 0. Ini simbol logika NOT tadi. Bisa kita lihat di sini. Apabila inputnya off atau 0, maka outputnya akan on atau bernilai 1. Ini 0, ini 1. Nah, apabila kita tekan inputnya, maka ini 1, ini akan bernilai 0. Jadi, fungsi logika NOT ini adalah kebalikan. Apabila ini 0, tidak kita tekan, ini akan bernilai 1 atau menyala. Apabila ini kita tekan atau bernilai 1, maka ini akan padam atau off. Demikian, ini adalah kesimpulan dari fungsi logika NOT. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang fungsi logika AND,
OR, dan NOT. Kita bertemu lagi pada fungsi logika XOR dan XNOR. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.